tadi Ustaz ya, kita masih ngomongin tentang pola konsumtif. Ini bagaimana sih saat di 4 hari tersisa nih Ustaz ya, 4 hari tersisa di bulan Ramadan ini, karena masih ada kesempatan untuk mendatangi pusat-pusat perbelanjaan berbondong-bondong. Ini sebenarnya anjurannya seperti apa menurut Islam Ustaz? Iya, yang pertama kan tidak boleh berlebihan. Tapi bukan berarti tidak juga tidak juga pelit, tidak juga kikir ya. Artinya memang kalau sanggup itu kepantasannya, ada uangnya, silahkan saja. Cuman jangan berlebihan. Misalnya begini ya, ini mohon maaf banyak tapi diamalkan. Ada orang yang bersengaja harus berhutang banyak dia hanya untuk memenuhi kebutuhan. Makanya perlu di sini penyadaran. Misalnya kalau nggak sanggup seperti apa yang diinginkan, diturunkan grade. Nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Lalu diberi pengertian kepada keluarga bahwa ini kita harus kayak gini. Dan itu sebenarnya yang harus dilakukan supaya pola konsumsi kita terjaga. Jadi tidak pernah ada kaitan Idul Fitri dengan apa yang harus diadakan secara material. Tidak ada kaitan. Itu hanya sebuah tradisi. Tradisi. Ya, baik. 8463133. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Anto. Pak Anto di Sembage, main jauh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah zakat fitrah. Terlihat di pembagian itu kan zakat fitrah itu kadang ada yang pakai beras, ada juga yang bisa diganti dengan uang. Kemarin saya cerita dengan orang tua, tanya ustaznya orang tua itu dalam pengajian bilang mungkin akan pakai beras, dan kalau kita gunakan uang boleh mengganti berasnya itu tertolak katanya. Sebenarnya bagaimana kedudukannya ini Ustaz? Baik, terima kasih Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beras dan uang. Ini bagaimana Ustaz? Kalau uang ditolak? Iya, memang banyak pengamalan yang berbeda-beda. Cuman pemahaman yang harus dipahami sebenarnya kan zakat fitrah itu kan makanan pokok. Nah, oleh karenanya makanan pokok orang Indonesia kan beras, nasi ya, beras. Nah, oleh karenanya lalu dikiaskanlah makanan pokok itu dengan beras. Nah, sekarang boleh juga kita mengkiaskan beras itu dengan sesuatu yang bisa akhirnya membeli beras. Lalu kalau ditanya, kira-kira beras itu datangnya dari mana? Kalau seandainya kita bukan petani, berarti kan harus beli. Harus beli itu pakai apa? Pakai uang. Maka diiktikadkan diniatkan saja bahwa kalaupun kita pakai uang, maka seolah-olah uang itu nanti yang akan dibelikan beras oleh panitia penerima zakat yang mungkin nanti panitia akan menyalurkan sesuai dengan ini. Jadi saya kira memang ada pemahaman yang tertolak kalau pakai uang. Cuman yang utama dalam beberapa diskusi kita dengan para ulama-ulama, ya memang boleh saja pakai uang, tidak masalah. Cuman diiktikadkan dalam hati bahwa uang itu bagian dari yang akan dibeli beras. Nah, itu. Kalau kita bicara kemaslahatan, kalau seandainya semua zakat harus dengan beras misalnya, ya kadang-kadang keperluan orang-orang yang penerima zakat juga tidak selalu beras kan. Makanya sebenarnya lebih baik ada yang memberi beras, ada yang memberi uang, supaya nanti ketika disalurkan yang dia terima juga beras dengan uang, yang uang itu mungkin juga akan bisa dipergunakannya untuk membahagiakan dirinya pada